Di balik senyum yang terlihat, banyak orang yang menyimpan rasa hampa. Meski hidup terlihat baik dari luar, namun jauh di dalam hatinya terasa kosong. Kita sibuk mengejar dunia, namun lupa bertanya, apa sebenarnya arti bahagia? Hari ini kita akan menelusuri makna kebahagiaan menurut Islam, bukan versi media sosial, bukan kebahagiaan yang datang dari barang mewah atau pujian orang, tapi kebahagiaan yang lahir dari kedekatan dengan Allah. Bersama Al-Quran, hadis, dan kata-kata penuh cahaya dari para sufi dan orang-orang yang soleh, kita akan belajar bagaimana cara menemukan kebahagiaan sejati yang tidak tergoyahkan oleh dunia. Banyak orang mengejar kebahagiaan dari luar, rumah besar, jabatan tinggi, followers banyak, atau sekedar validasi dari orang lain. Tapi benarkah itu bahagia? Para sufi mengingatkan, segala sesuatu yang menyenangkan tapi menjauhkanmu dari Allah itu bukan kebahagiaan, itu kelalaian. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam Islam, kebahagiaan disebut dengan berbagai istilah: sa'adah, tuma'ninah, falah, dan ridho. Al-Quran dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan di Quran surat Toha ayat 124, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Jadi, kunci pertama kebahagiaan adalah zikir dan koneksi dengan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sungguh mengagumkan urusan orang beriman. Jika dia diberi nikmat, dia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika dia diuji, dia bersabar, dan itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Maka, kebahagiaan bukan berarti tidak ada ujian, tapi hati yang mampu menyikapi semua takdir dengan syukur dan sabar. Itulah sumber bahagia. Imam Al-Ghazali mengatakan, kebahagiaan sejati adalah saat jiwamu mengenal Tuhannya. Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam berkata, jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah berada dalam hatimu. Para sufi mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang dicari di luar, tapi diolah dari dalam. Rabiah Al-Adawiyah berkata, aku menyembahmu bukan karena takut neraka atau berharap surga, tapi karena aku mencintaimu. Cinta kepada Allah adalah sumber kebahagiaan tertinggi. Islam mengajarkan 3 pilar kebahagiaan. Yang pertama, qanaah. Bersumber pada hadis riwayat Bukhari Muslim, kaya itu bukan banyak harta, tapi hati yang merasa cukup. Yang kedua, ridho atau menerima takdir. Sufi berkata, tidak ada kebahagiaan bagi orang yang mengeluh pada takdir Allah. Ketiga, ikhlas atau tulus karena Allah. Ikhlas membuat hati ringan, tidak berharap selain pada Allah. Lalu, bagaimana kita bisa mulai merasakan kebahagiaan itu? Berikut 5 langkah praktis ala sufi dan ulama. Yang pertama, sholat dengan hati yang hadir. Jadikan sholat bukan rutinitas, tapi pertemuan dengan Allah. Kemudian, kedua, zikir harian. Minimal istighfar dan tasbih. Karena lisan yang selalu berzikir, itulah taman hati. Ketiga, bersyukur dengan menulis nikmat tiap hari. Tuliskan 3 hal yang kau syukuri setiap malam. Keempat, kurangi keluhan, perbanyaklah dengan doa. Keluh kesah kepada manusia hanya menambah beban, tapi mengadu kepada Allah membuka pintu kebahagiaan. Syekh Ahmad Arifai. Kelima, dekati orang-orang soleh dan majelis ilmu, karena lingkungan tersebut akan menentukan getaran hati kita. Bahagia bukan saat hidup tanpa masalah, tapi saat hatimu tetap bersinar meski dunia gelap.
Bahagia bukan saat semua keinginanmu terpenuhi, tapi saat kau menyadari Allah sudah cukup bagimu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami. Semoga kamu yang menonton ini diberi Allah hati yang lapang, jiwa yang tenang, dan hidup yang penuh makna. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.